Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sahabat Renungan Malam Salum, sebelum kita istirahat malam, sejenak kita akan dikuatkan firman Tuhan. Kita berdoa. Sinar terang dari sorga, dari Allah Maha Tinggi, beri damai di hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, sumber hidup yang sejati. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini yang diambil dari bacaan malam Almanak HKBP Sabtu 4 Juli 2026 dari Injil Markus 2 ayat 23 hingga 28. Pembimbing renungan ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan makanan dan lapar? Tuhan mengerti kebutuhan kita." Pada malam hari ini, firman Tuhan mengajak kita merenungkan perkataan Yesus dalam Markus 2 ayat 25. Saat itu orang-orang Farisi menuduh murid-murid Yesus melanggar hukum Sabat karena memetik bulir gandum ketika lapar. Namun, Yesus menjawab dengan mengingatkan mereka pada kisah Daud yang makan roti sajian ketika ia dan pengikutnya sedang kelaparan. Melalui peristiwa ini, Yesus menunjukkan bahwa Allah bukan hanya memperhatikan aturan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan manusia. Tuhan memahami kelemahan, pergumulan, dan kebutuhan hidup umat-Nya. Ada seorang ayah yang memiliki aturan di rumah bahwa anak-anak tidak boleh membuka lemari makanan tanpa izin. Suatu hari, ia mendapati anaknya mengambil roti dari lemari. Ketika ditanya, ternyata anak itu belum makan sejak pagi karena sibuk membantu ibunya yang sedang sakit. Sang ayah tidak marah. Ia justru memeluk anaknya dan memberinya makanan. Mengapa? Karena kasih lebih utama daripada sekedar aturan. Demikian juga Tuhan. Ia bukan Allah yang hanya melihat kesalahan kita. Ia adalah Bapa yang mengerti keadaan anak-anaknya. Ketika kita lelah, sedih, kekurangan, atau menghadapi masalah yang berat, Tuhan memahami semuanya. Mungkin malam ini ada di antara kita yang sedang memikirkan biaya sekolah anak-anaknya dan memikirkan masa depan anak-anaknya, memikirkan pekerjaan yang belum membaik, dan juga memikirkan kesehatan yang terganggu atau masalah keluarga yang belum terselesaikan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa Yesus mengetahui keadaan kita. Tidak ada air mata yang tersembunyi dari pandangannya. Namun firman ini juga mengajarkan agar kita tidak menjadi seperti orang Farisi yang lebih suka menghakimi daripada mengasihi. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk melihat sesama dengan hati yang penuh belas kasihan. Kadang-kadang seseorang melakukan kesalahan bukan karena ia jahat, tetapi karena sedang bergumul dan membutuhkan pertolongan. Dalam renungan kita ada 3 poin yang penting. Pertama, percayalah bahwa Tuhan memahami kebutuhan dan pergumulan kita. Kedua, jangan hanya berpegang pada aturan, tetapi hiduplah dalam kasih dan belas kasihan. Ketiga, belajarlah memahami
dan menolong sesama yang sedang mengalami kesulitan. Menjelang kita beristirahat malam ini, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan. Dia yang memelihara Daud dan murid-muridnya juga sanggup memelihara hidup kita hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memahami setiap pergumulan dan kebutuhan kami. Pada malam ini kami menyerahkan seluruh beban hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami hati yang penuh kasih dan belas kasihan kepada sesama. Lindungilah kami sepanjang malam ini dan berikan istirahat yang tenang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.